Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya gelar upacara peringati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79. Lapor, upacara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79, Jumat 3 Januari 2025. Siap laksanakan. Lanjutkan. Upacara berlangsung di lapangan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Desa Pati. Lapor, bendera siap. Mana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Beramal jadi semboyan, layani umat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya, Stepanus Tia SE. Membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. KH Nasaruddin Umar MA disampaikan oleh Inspektur Upacara. Upacara dihadiri oleh seluruh ASN PNS, P3K, CP3K, dan Pramubakti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya. Turut hadir Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Barat Daya. Lahir dan batin, berkhidmat untuk umat membina. Kepala SMPTK Pati dan Dewan Guru, Kepala SMPTK Regoha, dan siswa-siswi SMPTK Pati. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widedong Tian. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini, kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama Haji Muhammad Rashidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. HAB penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati, dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibatkan pada perubahan iklim dan bencana ekologis, serta melahirkan kemiskinan, ancaman, kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon secara serius, termasuk oleh suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Sejalan dengan asta-cita Presiden, suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference of the Participants ke-28
tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan. Secara khusus, membuka Pavilion Iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dan perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang didatangi oleh pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk merawat dan meningkatkan toleransi Indonesia, mempunyai harta yang tertakar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas terpenting Kementerian Agama, di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan, ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi literasi, dan memiliki kepedulian sosial anak-anak dan peserta didik yang sehat. Cerdas dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Mendukung program prioritas pemerintah Prabowo Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, harus mendapat layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga harus menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan cita pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Hal itu antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program kemandirian pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dana punia, dan gerakan filantropi lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Selanjutnya dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih. Pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pemimpin di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantas korupsi, almarhum Baharudin Lopa, mengatakan, banyak yang salah jalan
tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi Kementerian Agama dan pemerintahan kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju wilayah bebas dari korupsi pada 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB, kepada 5 kantor Kemenak Kabupaten Kota dan 3 madrasah aliyah negeri MAN binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dan Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi Kementerian Agama dan pemerintahan kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja menuju wilayah bebas dari korupsi pada 2024 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB, kepada 5 kantor Kemenak Kabupaten Kota dan 3 madrasah aliyah negeri MAN binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dan Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian PAN dan RB kepada 5 Kemenak Kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai badan publik informatif. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan. Sebagai Korps Kementerian Agama, sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan saya menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, yakni DPR RI, DPD RI, Kementerian Lembaga, TNI Polri, Gubernur, Bupati Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniawan, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4, pengelola dana filoterapi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi, dan segala kontribusi dalam membangun bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat,
dan satukan pikiran untuk terus berhikmat demi agama, bangsa, dan negara. Dengan niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas kita masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama, Chapter Tanda, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Labor, upacara memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.